Nah, buat orang-orang nih yang sekarang pengen belajar foto dari awal juga, yang paling tepat tuh belajarnya gimana? Apakah belajar aja ambil foto-foto street foto gitu, atau belajar dulu foto dalam ruangan kah, produk dulu, atau gimana Atau nih Mas? coaching ya, kayak padel coaching. Coaching Iya, foto. atau ngambil coaching foto. Tapi salah satu yang Caranya terbaik gimana? itu Coaching. Tuh, betul. Gitu. Salah satu yang terbaik Kalau coaching. coaching foto tuh gimana Mas? Tapi ambil satu guru. Oke. Oh, Jangan berguru. terlalu banyak guru. Oh. Kalau enggak nanti, karena tiap orang pasti memiliki metode dan cara yang berbeda. Terlalu banyak guru kalau kita baru mulai bikin pusing. Mau ngambil yang mana gitu ya? Iya. Jadi misalnya sama-sama motret indoor, kalau terlalu banyak guru motret indoor, nah ini mau pakai yang mau pakai ajaran yang mana gitu loh. Mending coaching sama satu orang dulu. Coaching ya ikut kursus oke. Tapi kalau kursus kan singkat, tapi kalau coaching, kalau kita punya teman yang bisa foto, ya kebetulan saya dulu di coaching gitu loh, sama senior saya di Femina Group, karena tahu mereka ini, wah ini bocah magabut ini lagi seneng-senengnya motret. Mereka yang memfasilitasi saya dari kamera sampai lensa sebelum saya kemudian beli sendiri. Dan itu yang sekarang saya lakukan terhadap orang-orang yang kepingin belajar gitu. Termasuk yang saya tidak kenal sebelumnya, siapa saya tawari, kalau domisili Jakarta main aja ke rumah gitu. Jadi bisa langsung mentoring dan mempraktekkan gitu. Karena teori tanpa praktek percuma. Iya. Ini pernah saya alamin, teman dari Pontianak datang. Jadi kita ini kan biasa motret maraton gitu loh. Nah maraton itu dimulai sebelum cahaya matahari itu muncul. Nah gimana teknik kita bisa motret saat gelap tapi freezing ini objek bergerak cepat gitu. Yeah. Nah itu teman dari Pontianak datang hanya untuk melihat kami bekerja di lapangan menggunakan teknik seperti apa supaya dia bisa memahami secara sepenuhnya apa yang kita lakukan di lapangan untuk mendapatkan hasil foto yang kita inginkan. Tapi emang lebih gampang foto outdoor atau foto indoor sih sebenarnya, atau sama aja? Taste-nya beda ya Mas ya? Sebetulnya sama aja tapi tergantung peruntukannya kan. Tergantung foto outdoor biasa, foto outdoor sport, foto indoor biasa, foto indoor sport. Jadi tiap tiap situasi itu membutuhkan treatment yang berbeda. Mas Cahyo, selama menjadi fotografer sampai detik ini nih, ada nggak sih Mas momen yang bikin Mas Cahyo tuh nggak pernah melupakan gitu sepanjang perjalanan karir gitu? Misalnya waktu mengabadikan foto apa gitu atau apa gitu, pernah nggak sih Mas? Ada nggak? Pipis dalam mobil di samping mantan sesmenko sebuah kementerian. Oke. Kenapa sih? Kok bisa gitu? Kok harus di dalam mobil itu Jadi gimana? saat itu saya sedang menjalani penugasan pengawalan dokumentasi. Jadi kita melakukan perjalanan dari dari salah satu wilayah di Swiss menuju ke Prancis. Nah kita ada dalam rangkaian. Kalau di luar negeri itu kan batas kecepatan mobil itu kan saklek ya. Jadi kita harus nggak bisa keluar ke rest area karena nanti kita kan nggak akan ngejar mobil terdepan. Jadi mau nggak mau saya minta salah satu pengawal yang ada dalam mobil itu memberikan botol. Saya pipis di botol itu persis di samping mantan sesmenko, pejabat eselon 1 itu. Terus gimana tanggapan orang-orang di sekitar situ? Direkam sama video sama orang-orang itu. Diketawain dong. itu kebetulan saya beser, jadi pengalaman paling tidak mengenakan di liputan itu. Mas Cahyo kebanyakan minum es teh sih. Tidak mengenakan di kita kablet pipis. Itu Iya kemudian sih. Iya membangun sih. SOP. Jadi ketika saya bertugas di suatu tempat, hal pertama yang saya cari adalah toilet. Saya harus tahu di mana toilet itu berada.